Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Muhammad Gufron, Kenny Arilaben, Debbie Franado, Hasna Naslianti, dan Dia Safitri. Kami akan menjelaskan tentang lingkup kompetensi struktur. Lingkup bidang struktur yaitu cabang yang mempelajari masalah struktural dari materi yang digunakan untuk pembangunan. Setiap material bahan bangunan mempunyai karakteristik masing-masing. Ilmu bidang struktural mempelajari sifat-sifat material itu sehingga pada akhirnya dapat dipilih material mana yang cocok untuk jenis bangunan tersebut. Dalam bidang ini dipelajari lebih mendalam hal yang berkaitan dengan perencanaan struktur bangunan, jalan, jembatan, dan terowongan dari pembangunan pondasi hingga bangunan siap digunakan. Mata kuliah dalam lingkup struktur yang pertama yaitu statika. Statika yaitu ilmu yang mempelajari keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada suatu struktur agar mencapai kondisi statis. Yang kedua yaitu mekanika bahan. Mekanika bahan yaitu ilmu yang mempelajari gaya dalam, tegangan, regangan, dan torsi defleksi yang bekerja pada berbagai jenis penampung dan bahan. Yang ketiga yaitu analisis struktur. Analisis struktur yaitu ilmu yang mempelajari tentang mengklasifikasi dan menghitung reaksi perletakan serta gaya-gaya yang terjadi pada struktur statika tertentu. Yang keempat yaitu struktur beton. Struktur beton mempelajari sifat-sifat bahan beton, jenis beban yang bekerja pada struktur, proses analisis, dan perancangan struktur beton. Yang kelima yaitu struktur baja, yaitu mempelajari jenis-jenis baja, sifat-sifat mekanisme baja, jenis-jenis sambungan baja struktur, sambungan baut, dan las, serta analisis dan perancangan batang tarik, batang tekan, dan batang lentur. Yang keenam yaitu dinamika struktur, yaitu ilmu yang mempelajari analisis beban dinamik yang bekerja pada struktur. Selanjutnya yaitu penerapan matematika teknik dalam bidang struktur. Yang pertama yaitu geometri. Geometri adalah salah satu hal yang sangat terkait dalam pendesainan, karena secara umum ruang lingkup geometri adalah mengenai garis dan sudut, bangun-bangun datar, bangun-bangun ruang, kesimetrian, kesembangunan, kekongruenan, dan geometri analisis. Aplikasi geometri pada konstruksi bangunan yaitu bangunan memiliki bentuk yang beraneka ragam. Bentuk bangunan tersebut tergantung dengan kebutuhan dari pemiliknya, tujuan pendiriannya, dan memperoleh pengaruh oleh suatu gaya atau tipe bangunan yang telah ada sebelumnya. Penerapan nyata bidang dan ruang tersebut adalah digunakan juga dalam konstruksi bangunan. Setelah desain dari rancangan bangunan yang akan didirikan, jadi maka selanjutnya adalah pendirian bangunan tersebut dengan skala yang ditentukan. Gambar yang ada dalam desain diproyeksikan tepat dalam lahan yang telah disediakan, dimulai dari bagian bawah membentuk pondasi sehingga dari atas tepat seperti bidang-bidang yang ada pada desain. Kemudian bertambah tinggi dengan material yang ada membuat bidang tersebut meninggi dan bentuk ruang. Ruang dalam matematika sama dengan ruang dalam suatu bangunan. Dengan melakukan modifikasi terhadap ruang tersebut akan memberikan keindahan estetika terhadap bangunan yang dirancang. Contoh geometri pada konstruksi bangunan yaitu seperti rumah minimalis. Desain rumah minimalis yang berbentuk kubus merupakan salah satu di antara penerapan geometri pada kehidupan. Kelebihan dari rumah berbentuk kubus dibandingkan rumah pada umumnya yaitu tidak membutuhkan lahan yang luas. Dalam penataan ruangnya juga mudah karena rumah itu terbentuk kotak. Bukan itu saja, rumah berbentuk kubus juga mendapatkan sistem pencahayaan alami, matahari dari dua sisi sekaligus. Demikian pula dengan sistem sirkulasi udara yang masuk dalam ruang, sehingga tercipta suasana yang terang dan sejuk. Yang kedua yaitu piramida. Pada piramida di Mesir menggunakan 3 konsep ilmu matematika. Yang pertama, konsep geometri, konsep aljabar, dan konsep trigonometri.
Yang ketiga yaitu contohnya pilar berbentuk balok dan tabung. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai pilar atau tiang yang berbentuk tabung ataupun balok. Dalam konstruksinya terdapat perbedaan ketahanan dalam menopang beban. Seperti yang telah diuji, coba bahwasanya pilar tersebut tabung lebih kuat dibandingkan pilar berbentuk kubus. Kita dapat menganalisis secara sederhana mengapa pilar tabung bisa lebih menahan beban lebih baik daripada pilar balok. Beban yang datang kepada balok tanpa tutup hanya tersebar kepada 4 titik atau tempat saja, yaitu pada pojok-pojoknya, sedangkan pada tabung tanpa tutup beban yang datang disebarkan secara merata kepada setiap titik pada lingkaran atas. Yang kedua, penerapan matematika teknik dalam bidang struktur yaitu trigonometri. Umumnya digunakan dalam mencari ketinggian menara dan pegunungan. Menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktur. Juga menggunakan sifat identitas dan perhitungan panjang salah satu sisi segitiga agar memperoleh ukuran bangunan yang akurat dan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga ada integral. Integral dalam hal ini digunakan untuk menghitung momen inersia, volume, luas, titik berat yang semuanya digunakan sebagai alat bantu dalam merancang kekuatan atau ketahanan suatu bangunan. Itulah penjelasan dari kami. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.